Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Anda yang menyaksikan atau menyimak presentasi saya mau di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Perkenalkan, nama saya ALDHO Bagus Setiawan, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan semester 7 dan prodi bimbingan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara bersama sopir angkot untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling populasi khusus. Baik, langsung kita mulai saja presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, yang akan kita bahas dari kajian klien sopir angkot itu kurang lebih ada 7. Yang pertama, identitas dari sopir angkot tersendiri, deskripsi karakteristik klien atau sopir angkot itu sendiri, permasalahan yang sering muncul atau yang sering dialami dari sopir angkot, analisis kebutuhan klien atau kebutuhan dari sopir angkot itu sendiri, potensi yang bisa dikembangkan, kendala saya saat proses wawancara, dan yang terakhir ada layanan BK yang tepat diberikan kepada sopir angkot itu. Masuk yang pertama, identitas sopir angkot. Oke, dari hasil wawancara saya mendapatkan identitas diri dengan nama samaran SC, bertempat tinggal di Bojonggede, tanggal lahir Bogor 25 November 1996 dan beragama Islam. Oke, deskripsi dari karakteristik sopir angkot itu sendiri. SC merupakan sopir angkot dengan nomor angkot 112 yang rutenya itu Bojonggede Tajur Halang. Nah, SC ini sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai oleh seorang anak. SC bertempat tinggal di wilayah Bojonggede, jadi tidak jauh dari lokasi SC narik angkot itu sendiri. Nah, SC ini memulai karirnya dalam bidang jasa sopir sejak masa muda atau masih muda dia sudah mulai menjadi sopir angkot. Kegiatan menjadi sopir angkot ini dilakukan dengan rasa penuh nikmat karena SC mengikuti suatu organisasi komunitas mobil. Nah, di sini SC mengikuti suatu komunitas, komunitasnya itu seksi angkot, nah bercabang 112 atau wilayah Bojonggede Tajur Halang. Dan dalam komunitas ini yang saya dapat informasinya bukan hanya sekedar angkot saja, melainkan semua mobil yang mengikuti organisasi organisasi yang bernama seksi 12 itu sendiri. Jadi ada truk pun ada, mobil besar, mobil kecil, mobil bak, mobil pribadi pun ada. Yang tidak ada hanya kendaraan motor karena di sini organisasinya untuk kendaraan mobil. Oke, lanjut ya teman-teman. Permasalahan yang sering muncul atau yang sering dialami oleh sopir angkot dan yang saya dapat informasinya dari SC itu sendiri itu ada 4, dari pengaturan tarif, kondisi kendaraan, keselamatan penumpang, dan kemacetan. Dari yang pertama, pengaturan tarif. Sopir angkot sering menghadapi kendala terkait penetapan tarif yang adil dan sesuai dengan regulasi.
Bang SC ini sendiri rutenya Bojonggede Tajur Halang, dan saat sekarang atau saat saya wawancara, rute tersebut menjadi cukup sangat jauh karena di Bojonggede sendiri sudah mulai memberlakukan yang namanya jalan satu arah. Jadi dengan kata lain, kendaraan angkot atau kendaraan pun harus mengikuti arah tersebut, tidak boleh melawan arah. Jadi rute cukup memakan atau memutar ya teman-teman. Jadi pengaturan tarif di sini harus disesuaikan lagi. Kondisi kendaraan yang kedua, masalah teknis dan pemeliharaan kendaraan yang seringkali menjadi hambatan operasional. Bang SC ini bertempat tinggal di Bojonggede, dan saya sendiri tahu lokasi rumahnya di mana kendaraan angkot yang digunakan oleh SC merupakan kendaraan pribadi, yang mana ditaruh atau diletakkan angkot tersebut itu tidak di garasi melainkan di pinggir jalan karena rumahnya yang di pinggir jalan. Jadi kondisi kendaraan bisa cukup bermasalah karena mungkin ada yang suka pernah jahil, bannya dikempesin, atau namanya ada cuaca panas dan hujan yang menyebabkan keropos atau berkaratnya yang ada di angkot seperti bodi angkot dan lain. Yang ketiga, keselamatan penumpang. Keamanan dan keselamatan penumpang menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi lalu lintas yang padat. Nah, di sini dari keamanan dan keselamatan penumpang sendiri, karena saya sudah cukup lama berlangganan dengan Bang SC dalam kegiatan, dan saya sendiri mempunyai suatu organisasi paskibra di mana setiap lomba saya selalu mengabarkan Bang SC sendiri, dan dari Bang SC sendiri kendaraannya pun cukup keselamatan penumpang itu kadang-kadang harus jadi masalah yang cukup berat karena dari segi ban atau bannya itu sendiri suka kempes atau tidak imbang, kan roda mobil itu ada 4 ya, jadi satu ada yang kempes. Terus dari segi penerangan, dari segi lalu lintas yang macet atau padat, maka dari itu di Bojonggede diberlakukan yang namanya rute satu arah untuk meminimalisir. Dan yang terakhir adalah kemacetan. Sopir angkot sering menghadapi tantangan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan ini mungkin bukan hanya di rute angkot Bang SC atau sudah menjadi umum, namanya kemacetan itu ada di mana-mana ya. Nah, dan kemacetan ini bisa menimbulkan yang namanya gangguan psikologis, teman-teman, karena angkot itu jarang yang ada kipas atau pendingin dalam kendaraan dalam tersebut. Nah, di sini ada analisis kebutuhan klien. Yang pertama itu ada keterampilan navigasi, manajemen stres, etika pelayanan, pendapatan stabil, peningkatan pendapatan, pengetahuan hukum. Nah, dari yang saya analisis wawancara Pak sama Bang SC, pengetahuan navigasi atau maps ya, itu cukup kurang karena saat saya menyewa atau menggunakan jasa dari Bang SC tersebut untuk mengantarkan anak-anak saya lomba, beliau atau Bang SC tidak bisa untuk membaca maps, sedangkan saya sudah mengirimkan lokasi terkini atau lokasi yang kita akan tuju. Namun Bang SC menyampaikan, "Bang, kita berangkatnya bareng-bareng aja, saya bingung kalau lihat maps," gitu. Terus yang kedua, manajemen stres. Dari keterangan Bang SC,
rute Bojonggede itu cukup macet dan bisa menimbulkan emosi yang tidak stabil, karena bisa dibilang di Bojong itu mengalahnya kurang dan selalu disalahkan itu sopir angkot, dimana berhentinya sembarangan, sedangkan lokasi rute perjalanannya itu hanya cukup 2 mobil dari 2 arah yang berlawanan. Etika pelayanan, dari segi pelayanan bisa ditingkatkan, atau salah satu kebutuhan penting agar peminat angkot itu merasa nyaman dan puas. Yang keempat, ada pendapatan yang stabil. Dari hasil wawancara, pendapatan tidak stabil, di mana terjebak macet itu bisa menjadi salah satu faktor pendapatan tidak stabil, yang harusnya misalkan pukul jam 12 siang itu harus ada di Bojonggede, namun masih terjebak macet di jalur Tajur Harang menuju ke Bojonggede. Yang kelima, ada peningkatan pendapatan. Nah, ini sangat dibutuhkan ya, karena Bang SC tersebut sudah berkeluarga dan namanya kendaraan digunakan itu pasti harus ada yang dirawat, apalagi kendaraan yang digunakan. Jadi untuk pendapatan ini bukan hanya untuk keluarga pribadi, melainkan perbaikan kecil atau besar yang dibutuhkan oleh angkot itu sendiri. Dan yang terakhir, pengetahuan hukum, di mana pengetahuan hukum tersebut supir angkot emang suka belok atau berhenti sembarangan, sedangkan ada rambu-rambu yang mungkin sudah tahu ya dilarang berhenti, namun masih aja suka ada yang bandel, atau seperti rambu peringatan perjalanan, kadang angkot suka ugal-ugalan, atau kalau yang nyopir atau sopirnya itu masih muda, biasanya tingkat kecepatannya cukup tinggi, jadi belum tahu resiko atau tidak bisa membaca plang-plang perihal jalan. Yang selanjutnya ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah, potensi yang saya lihat dari Bang SC itu ada 2, peluang bisnis tambahan, penggunaan teknologi. Di mana peluang bisnis tambahan ini bisa membuka peluang bisnis tambahan seperti antar jasa paket atau kerjasama dengan usaha lokal. Usaha lokalnya itu bisa dari toko, bisa dia memiliki jual fasilitas yang dimiliki angkot tersebut muat lebih banyak, karena angkot Bang SC tersebut cukup besar. Terus kerjasama dengan para orang atau komunikasi yang baik agar bisa dapat sewa di luar trek atau dia narik angkot. Terus penggunaan teknologi, bisa menggunakan penggunaan teknologi, pemanfaatan aplikasi atau platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan koneksi antar sopir dan penumpang. Nah, ini bisa menjadi peluang tambahan juga. Zaman sekarang teknologi tidak perlu harus nyari langsung sopir, atau kita membutuhkan angkot untuk disewa, misalkan ngantar besan, praktek berenang, atau rombongan yang harus membutuhkan kendaraan selain motor yang muatnya cukup banyak, bisa melalui WA, tukeran nomor dengan penumpang, atau antar sopir yang membutuhkan kendaraan lebih. Tuh. Nah, ini kendala yang dihadapi nih. Nah, saya saat proses wawancara. Yang pertama itu ada keterbukaan yang kurang, segi bahasanya, waktu yang terbatas. Oke, keterbukaan di sini memang saya sudah cukup berlangganan lama ya sama Bang SC. Namun yang
saya hadapi keterbukaan cukup sulit perihal dari data diri yang mungkin namanya privasi ya teman-teman. Terus dari segi pendapatan atau penghasilan lain. Itu dari segi bahasa, kalau kendalanya ini lebih ke arah cukup kaku dari segi bahasa, tidak hanya saat ketemu, melainkan di WhatsApp atau di alat digital HP. Dari segi bahasa itu cukup kurang bagi saya, dan balik lagi saat saya ingin tahu mendalam perihal pendidikannya pun dari keterbukaannya kurang. Mungkin segi bahasa berpengaruh juga ya dari faktor pendidikan atau ruang lingkup yang cukup privacy. Dan yang terakhir, waktu yang terbatas, di mana Bang SC merupakan sopir angkot, yang mana sopir angkot harus mengejar target. Alhamdulillahnya di sini sopir angkot Bang SC ini mempunyai angkot sendiri. Jadi waktu yang terbatas di sini Bang SC harus memenuhi kebutuhan keluarga, tidak memenuhi kebutuhan pemilik angkot atau rental angkot yang harus setoran. Nah, yang di sini ada layanan BK yang tepat menurut saya yang diberikan untuk Bang SC. Itu ada konseling keuangan, pelatihan navigasi dan penggunaan aplikasi, dukungan psikologis. Konseling keuangan di mana memberikan panduan terkait pendapatan, investasi kendaraan, dan perencanaan keuangan pribadi. Terus yang kedua, pelatihan navigasi dan penggunaan aplikasi. Memberikan pelatihan dalam menggunakan aplikasi navigasi dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, dukungan psikologis, menyediakan layanan konseling untuk membantu pengelolaan stres dan tekanan pekerjaan sehari-hari. Oke, dari layanan BK yang menurut saya cocok atau tepat untuk diberikan ke Bang SC, konseling keuangan. Selama saya mempunyai kontak sama Bang SC, saya melihat status WhatsApp-nya, itu beliau atau Bang SC ini cukup sering dan mendapat pelanggan charteran ya, atau disewa itu cukup hampir setiap hari atau banyak lah. Jadi pendapatan atau perencanaannya itu harus disusun agar kecukupan dan kebutuhan atau bahkan bisa sampai mengumpulkan dari kecil sedikit-sedikit. Terus pelatihan navigasi ini lebih ke arah kita yang berpendidikan atau yang mengetahui apa salahnya melihat orang yang tidak mengerti itu ya, maps contohnya ya, dibantu. Dan ini cukup sangat karena sekarang zaman modern, apa-apa tinggal WA, kirim Sherlock, langsung diklik dan tinggal ngikutin rute. Dan yang terakhir ada dukungan psikologis. Nah, di sini menyediakan layanan konseling untuk membantu mengelola stres dan tekanan pekerjaan sehari-hari. Perihal psikologis, namanya stres itu kemacetan ya terutama, dan sewa rute perjalanan trek angkot yang mana kadang sepi, yang mana kadang kejebak macet jadi tidak bisa mengejar anak pulang sekolah, yang paling banyak ngetem di depan sekolah tidak terkejar karena macet. Belum lagi cancel atau pembatalan sewa angkot yang mau dicharter. Jadi harus ada dukungan psikologis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara bersama Bang SC selaku pemilik sopir angkot atau pemilik angkot dengan nomor angkot 112 rute Bojonggede Tajur Halang.
yang saya dapat dari hasil wawancara tersebut, jangan lupa bersyukur karena yang saya lihat Bang SC sangat menikmati yang namanya menjadi sopir angkot. Sedangkan sekarang itu sudah banyak transportasi umum yang bersifat online. Dengan kata lain, pendapatannya berkurang. Namun dengan bersyukur itu tidak akan mempengaruhi mau ada banyak saingan sopir angkot, mau ada sekalipun saingan yang namanya kendaraan transportasi online. Jika kita bersyukur, itu akan dicukupkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancaranya. Bila mana ada salah kata, tutur kata, atau segi presentasi yang mana kurang pas atau ada salah, mungkin bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Aldo Bagus Setiawan, dengan nomor pokok mahasiswa 20 215 00335 Universitas Indraprasta PGRI semester 7, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.